Alhamdulillah, Bapak Ibu, ini pertanyaan pertama, Bapak Ibu ya. Ini wasiat Rasulullah menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin. Ini harus dicatat baik-baik ya. Rasulullah menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin. Pertanyaan sekarang, boleh tidak Ibu kita memberontak kepada pemimpin? Tidak boleh. Boleh tidak menjelek-jelekkan pemimpin? Tidak boleh. Mengumbar-ngumbar aib pemimpin boleh tidak? Itu jawabannya benar ya, tidak boleh. Ada tidak guru kita yang suka menghujat pemimpin? Banyak, bagus jawabannya ya. Memang faktanya begitu Bapak Ibu. Guru-guru kita yang seperti itu mah jangan diikuti. Ada tidak Habib yang menghujat Pak Presiden? Tuh jawabannya ada. Bahkan banyak katanya ya. Tuh. Jadi kalau Habib seperti itu Bapak Ibu jangan diikuti. Berarti bertentangan dengan hadis. Tidak boleh menghujat pemimpin siapapun presidennya Bapak Ibu. Sekarang presidennya siapa? Bapak Prabowo ya sekarang masuk ganti Pak Jokowi. Pak Prabowo belum resmi ya. Nah, berarti masih Pak Jokowi. Tidak boleh menghina Bapak Jokowi Bapak Ibu. Enggak boleh. Kalau orang menghina presiden berarti tidak mengikuti hadis ini. Jadi muslim yang baik adalah tetap ikut kepada pemimpin selagi pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Itu yang benarnya. Ingat baik-baik ini Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ini harus dicatat juga. Perintah pemimpin itu ada 3. Yang pertama, perintah yang juga perintah syariat, maka wajib mutlak diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, perintahnya yang bertentangan dengan syariat. Boleh nggak diikutin? Tidak boleh. Mutlak tidak boleh mengikuti pemimpin seperti ini. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Perintah yang tidak diperintahkan oleh syariat, tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Maka kita wajib mengikuti pemimpin yang seperti ini. Itu ya, ada 3 Bapak Ibu ya. Yang diperbolehkan, yang diwajibkan ikuti pemimpin, yang mengikuti syariat. Yang tidak diwajibkan, bahkan kita wajib meninggalkan pemimpin kalau yang diperintahkan adalah bertentangan dengan syariat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita ikuti. Nah, itu dia. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang mengatakan bid'ah di hadis ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri yang mengatakan jauhi oleh kalian perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang mengada-ada dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Siapa yang menyampaikan ini? Rasulullah. Tapi kenapa banyak orang yang telinganya panas Bapak Ibu kalau kita mengatakan oh, ini bid'ah, ini bid'ah? Apa katanya? Oh, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Rasulullah yang mengatakan demikian. Jadi sekarang mah buat kita yang ngaji-ngaji ini jangan tabu kalau mendengarkan kata-kata bid'ah, karena Rasulullah sendiri yang menjelaskannya. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah. Apa itu bid'ah? Perkara yang mengada-ada dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Mana yang mengada-ngada? Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh membuat-buatnya. Contoh, sholat subuh berapa rakaat? Boleh nggak 3 rakaat? Kalau ada yang mengerjakannya 3 rakaat berarti itu namanya bid'ah. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, itu sesuatu yang sesuatu yang tidak ada. Yang pada intinya Bapak Ibu, kalau tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada perintah dari Nabi, maka ibadah tersebut jangan dilakukan. Walaupun menurut orang itu baik. Alasan mah selalu Bapak Ibu, oh ini kan baik, ini kan baik.
Walaupun baik Bapak Ibu, tapi kalau tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada perintah dari Nabi, nah itu harus kita tinggalkan. Walaupun kebanyakan orang nanti mengkucilkan ibu-ibu nanti ya, tinggalin Bapak Ibu. Enggak apa-apa, biarin itu namanya kita dikucilkan. Tapi nanti di akhirat kita dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sesuatu yang jenisnya sudah ditentukan, ibu tidak boleh membuat jenis baru. Kalau berkurban, yang kakinya berapa Bapak Ibu? Kakinya 4. Baik, 4 ya. Boleh nggak berkurban pakai jerapah? Boleh nggak? Tidak boleh, walaupun kakinya 4. Kenapa? Karena hewan kurban itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Apa yang digunakan untuk berkurban? Pertama, unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kambing atau domba. Udah segitu doang Bapak. Jadi kalau misalkan kita niatnya bagus, Pak Ustadz saya makan ini duitnya banyak, alhamdulillah ya. Saya maunya berkurban pakai jerapah supaya pahalanya besar pahalanya katanya. Pan jerapah dagingnya gede Pak Ustadz dan mahal lagi jerapah. Diterima tidak ibadah kurbannya? Tidak diterima. Kenapa? Karena menyelisihi Rasulullah. Walaupun niatnya baik, tapi menyelisihi sunnah tetap tidak diterima. Paham sampai di sini? Apalagi kemarin kan ada pertanyaan, Pak Ustadz, boleh nggak saya akikah pakai ayam? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk apa Bapak Ibu? Akikahnya motong apa? Kambing. Kalau perempuan berapa kambing? 1. Kalau laki-laki 2. Selesai. Tapi Pak Ustadz saya maunya pakai ayam aja. 1000 ekor ayam bisa. Enggak sah Bapak Ibu. Akikahnya enggak sah. Niatnya baik enggak? Baik. Tapi caranya benar tidak? Tidak. Maka ditolak. Kalau sekedarnya beli ayam biasa, Bapak Ibu 1000 Ibu masak bagikan ke orang, itu pahala sedekah. Betul Bapak Ibu. Kalau ini mah akikah, bukan akikah. Paham sekarang ya? Dan ibadah juga kalau sudah ditentukan tempatnya, Ibu jangan ngada-ngada tempat. Saya mah sholat tahiyatul masjidnya di rumah. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kan sholat baik. Bagus tidak sholat Bapak Ibu? Sholat bagus nggak sholat? Bagus. Ibu sholat tahiyatul masjid di rumah, diterima tidak? Tidak. Kenapa tidak diterima? Tidak ada contoh. Tidak ada perintah. Selesai Bapak Ibu agama mah. Jadi ibadah ini Bapak Ibu pada dasarnya diharamkan. Ibadah ini diharamkan Bapak Ibu. Kecuali ada dalil. Kalau ada dalil Ibu lakukan, tidak ada dalil lebih aman tinggalkan. Yang tadi ya, yang tempatnya sudah ditentukan, jangan ngebuat-buat tempat. Kita berhaji di mana? Di Mekah. Ibu nggak boleh hajinya di Sumatera. Terima nggak ibadah hajinya kalau hajinya di Sumatera? Nggak bisa Bapak. Yang sudah ditentukan waktunya juga oleh Nabi dan Rasul, Ibu nggak boleh bikin waktu sendiri. Sekarang Ibu misalkan, Pak Ustadz, saya lagi kuat sekarang. Saya mau puasa Ramadan bulan ini. Bagus nggak niat Ibu? Bagus, niatnya bagus. Ibadah puasa. Diterima tidak? Nggak diterima. Karena puasa bulan Ramadan adanya di bulan Ramadan. Tidak boleh di bulan apa sekarang? Safar ya? Bulan Safar. Insyaallah. Paham sekarang? Kalau Ibu sudah baca hadisnya kan ya? Kita bahas dulu pertama ya. Kita bahas dulu pertama. Luruskan barisan saf sholatmu. Rapatkan saf sholat. Kalau tidak, Allah akan membuat hati kalian berselisih. Allah akan mengubah wajah kalian. Atau hati kalian ini jadi berselisih. Sekarang gimana faktanya di masjid? Kan? Imamnya luruskan dan rapatkan saf. Jaraknya berapa Bapak Ibu? Jaraknya jarak. Terus tidak lurus lagi. Padahal sekarang masalah fasilitasnya luar biasa. Ini Bapak Ibu, apa namanya teh?
Karpet ini Bapak Ibu, fungsi dari yang di belakang ada garisnya ini buat lutut supaya tidak condong ke depan, supaya tidak condong ke belakang. Saya Bapak Ibu sering sekali melihat orang, padahal karpet ini kan punya hak masing-masing, kita punya hak masing-masing. Kaki kita itu di sini Bapak itu batasnya. Jangan sampai melebihi ini, kan ini sudah ada garisnya, ya. Jangan sampai melebihi, kan orang kadang Masya Allah di sini kakinya, punten Bapak Ibu ya, ini di sini. Akhirnya kan orang yang di belakang nggak mungkin dia tetap di sini ya kakinya, pasti dia juga akan ke belakang. Itu disebabkan siapa? Orang yang pertama ini yang tidak tanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Kan kemarin saya juga alhamdulillah tadi Bapak Ibu, saya senang orang demikian. Pak Ustadz, kemarin saya lihat Ustadz sholat nggak sesuai dengan ini garis karpet katanya. Oh gitu kata saya. Kan kata Ustadz juga harus lurus katanya. Tapi saya lihat Ustadz enggak. Oh lihat dulu kata saya. Apa Pak Ustadz? Kan yang di depan saya kakinya di belakang kata saya. Jadi nggak mungkin saya tetap terus kakinya di sesuai garis karpet. Kalau saya tetap kaki saya sesuai garis karpet, ketika saya ruku pasti kening saya kena pantatnya gitu. Saya kata, oh gitu kata orang ini. Tapi kan bagus dia konfirmasi. Tapi alhamdulillah dia mengatakan begini, oh gitu Pak Ustadz. Pokoknya kadang ini orang di depan ini Pak Ustadznya katanya ya. Dia orang yang pertama kali yang membuat saf itu tidak lurus Bapak. Ibu lihat Umar bin Khattab melihat para sahabat luruskan saf kata Umar bin Khattab. Pakai pedang beliau Bapak Ibu. Langsung pedang beliau langsung dari kiri ke kanan. Beres. Lurus Bapak Ibu. Itu sebenarnya kalau orang mengikuti sunnah. Tapi sekarang mah jadi bahan olok-olokan Bapak Ibu. Rasulullah nyuruh kita rapatkan saf. Jadi orang malah nggak apa-apa saya mah supaya saya sholat sama setan katanya. Itu kiai loh Bapak Ibu. Kiai yang mengatakan demikian. Biarin jangan saya mau sholat safnya jarang-jarang begitu supaya setan juga ikut sholat. Itu katanya. Tuh diolok-oloknya. Dia bercanda dengan saf sholat. Kita bisa melihat bagaimana kebersamaan kita, bagaimana muslim itu kompak, lihat dari dia sholat. Dia sholat apakah dia ini sama Bapak Ibu ya? Saf perempuan, saf laki-laki sama. Ibu harus dapatkan saf. Makanya sunnah, gerakan yang sunnah kalau sholat, ketika ada yang di depan spasinya lebar Bapak Ibu, orang yang di belakang sunnahnya ke depan. Itu gerakan yang sunnah dalam kitab fikih. Paham ya sekarang? Apanya? Oh iya. Betul. Kita baca dulu hadisnya ya. Kata Rasulullah, sebaik-baik saf buat laki-laki itu adalah yang terdepan. Dan sebaik-baik saf buat perempuan adalah yang paling belakang. Seburuk-buruk saf buat laki-laki adalah yang di belakang. Seburuk-buruk saf buat perempuan adalah yang depan. Jadi makanya ke belakang. Hanya saja sekarang mah Bapak Ibu, nggak apa-apa dah ya, itu makan sunnah. Nah ini terkadang kata orang, itu kan hanya sunnah. Sunnah kan kalau kita tidak kerjakan nggak apa-apa katanya. Padahal kalau ibu baca fikih, itu orangnya tercela. Orang yang menggampang-gampangkan demikian itu adalah orang tercela Bapak. Jadi ibu jangan ngegampang-gampangkan sunnah. Nah, paham? Ada pertanyaan lagi? Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi permisalan bumi ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ada tanah yang subur, dapat menyimpan air, dan bisa menumbuhkan rumputan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan yang lainnya. Itu yang pertama, tipe tanah teh. Lalu kemudian yang kedua, tanah yang tandus, yang dapat menyimpan air, dan orang dapat mengambil manfaat darinya. Yang ketiga, tanah berbatu Bapak Ibu yang meresap air tetapi tidak dapat menyimpannya, nggak dapat menyimpan air sehingga tidak menumbuhkan tumbuhan.
Begitu juga dengan perumpamaan orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Kalau dia nuntut ilmu, lalu kemudian dia ajarkan seperti ini, ya dia, ibu misalkannya nuntut ilmu, ibu baca Quran, lalu kemudian ibu amalkan, nah ibu seperti tipe tanah yang pertama tadi, yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tandain ya. Berarti nanti teh dari Jabir ya. Bapak Ibu, 2 jam 13 menit ya. Kita belajar 2 jam 13 menit. Mudah-mudahan bermanfaat ya.